dalam keadaan sehat, ya, tidak kekurangan dalam satu atau apapun. Nah, izin untuk mungkin agar efisien dalam segi waktu, sesi ini harapannya bisa menjadi tempat bagi kita untuk bisa berdiskusi, ya, karena apa yang akan saya coba bagikan hari ini itu mungkin akan banyak ke arah diskusi saja. Ya, karena ada beberapa juga mungkin material-material yang mungkin dalam kesehariannya adik-adik terutama sebagai mahasiswa itu sudah sering menggunakannya terkait dengan si teknologi kecerdasan buatan ini. Nah, untuk efisiensi waktu itu mungkin saya coba langsung buka saja presentasi saya ya, agar kita bisa lebih efektif dan juga saya izin untuk langsung memperkenalkan diri dulu di awal biar lebih familiar dan dekat dengan teman-teman semua. Ya, mohon izin perkenalkan saya Zulhadir Ashari. Boleh dipanggil Zul saja, Bapak Ibu dan adik-adik ya. Aktivitas saya sehari-hari itu boleh dilihat seperti yang ada di layar. Cuma kalau boleh saya sedikit simpulkan, saya sedikit bagikan bahwa keaktifan saya dalam menggunakan artificial intelligence dan akhirnya sekarang mungkin bisa saya bilang menjadi tools yang sering menjadi kekuatan kita masing-masing dalam mengerjakan berbagai macam hal itu karena program atau kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah saya lakukan selama ini. Nah, dari singkatnya, dari ringkasan-ringkasan tersebut, mungkin Bapak Ibu, adik-adik semuanya nanti boleh untuk cek-cek kembali aktivitas saya sehari-hari, boleh di sosial media saya ya, nanti boleh di googling saja. Nama saya Zuladir Ashari, boleh dicari di Instagram ataupun juga di LinkedIn, Bapak Ibu dan adik-adik. Nah, saya izin untuk langsung mulai saja karena harapannya ini sesi ini menjadi sesi diskusi kita ya. Jadi jangan malu-malu, kemudian jangan ragu-ragu juga gitu ya. Kalau ada yang ingin langsung disampaikan boleh dinyalakan saja mikrofonnya, kolom chatnya juga kalau boleh silahkan diramaikan karena sesi hari ini harapannya bisa menjadi tempat kita untuk saling berbagi tadi. Pertama, kita mungkin semua sepakat ya adik-adik, Bapak Ibu dosen bahwa AI itu sudah di genggaman kita gitu ya. Nah, sekarang seberapa dekat kita dalam menggunakan AI ini tentu saja sudah menjadi kebiasaan dalam sehari-hari. Nah, kalau saya boleh tahu dulu nih, ya saya boleh cek ombak dulu ya. AI yang biasanya digunakan apa-apa aja? ChatGPT. Black box, ChatGPT, Dola, Blackbox, GPT, Gemini, Dola, GPT, Gemini, ada Udah, lagi Cloud. Cloud, oke, Copilot, GPT Copilot, GPT, baik, Dola. GPT, Gemini, Dola, oke. Dulu namanya Gwen. Dola. Oke, pakai Gwen juga. Oke, sudah banyak ya dalam keseharian Dit, yang dit, sering dit. digunakan ya. Oke, baik. Nah, semua itu adalah tools-tools AI yang mungkin dalam kesehariannya adik-adik dan juga Bapak Ibu itu sudah sering menggunakan. Entah itu peruntukannya untuk apa, entah itu untuk fungsi dan juga tujuan apa, ini masih tentu saja akan disesuaikan dalam keseharian kita masing-masing. Nah, dan ya, saya yakin itu sudah menjadi rutinitas ya dengan kondisi sekarang. Bisa jadi nanti adik-adik dalam hal ini tuh untuk mengerjakan tugas, buat draft, parafrase, atau bahkan merapikan tulisan dari tugas-tugasnya gitu ya. Atau mungkin AI-nya itu digunakan untuk bisa lebih memahami materi gitu kan ya. Dalam artian bisa membantu untuk menjelaskan ulang tentang materi ini yang mungkin bacaannya itu akan sangat panjang atau diminta untuk meringkas sebuah modul ataupun jurnal gitu kan ya. Bahkan bisa bantu dari berbagai macam hal lainnya gitu ya, mengatur waktu, membantu untuk mentranslasi bahasa atau bahkan membantu kerjaan-kerjaan kita yang buat teman-teman atau adik-adik yang bekerja sambil berkuliah. Praktis, cepat, bahkan kalau boleh dibilang itu membuat kerjaan kita menjadi lebih ringan. Bermanfaat itu menjadi pertanyaan besar ya, karena ada tapinya ternyata. Nah, tapinya apa? Ya, Bapak Ibu adik-adik. Tapinya adalah pernah berhenti sejenak gak? Pernah berhenti sejenak dalam artian setelah kita gunakan AI dengan berbagai macam keperluan tadi dalam kehidupan adik-adik misalnya sebagai mahasiswa maupun juga mungkin Bapak Ibu dosen gitu ya dalam mengajarkan materinya dan sebagainya. Pernah berhenti sejenak tidak dan mengatakan kepada diri sendiri gitu ya di benak sendiri. Sebenarnya apa sih yang kita pakai ini? Gitu kan? Kenapa kok bisa dia sepinter itu? Kita kok nanya hal ini dia dengan sangat cepat gitu ya dalam hitungan detik ribuan kata itu langsung muncul di hadapan kita
Ya, kita minta untuk mereka merangkum materi, materi rangkumannya langsung diberikan. Kita minta mereka untuk merangkumkan sebuah jurnal, jurnalnya langsung diberikan rangkumannya dan in the million of second, gitu kan ya, dalam hitungan detik. Nah, pertanyaan besarnya adalah kenapa kok bisa seperti itu? Gitu kan? Nah, itu yang perlu untuk kita ketahui dulu di awal. Jadi sebenarnya yang kita pakai itu apa? Bagian kedua yang ingin saya bagikan adalah mari kita kenalan dulu dengan si mesin ini. Ya, jadi apa sih sebenarnya yang bekerja di balik layar sehingga ChatGPT, Gemini, Gwen, Blackbox, apapun semua tools yang teman-teman biasanya gunakan, itu sebenarnya mereka itu di baliknya ada apa, gitu ya. Jadi mereka sebenarnya yang kita pakai atau yang adik-adik pakai, yang Bapak Ibu pakai itu sebenarnya kita sebut sebagai model bahasa, gitu ya, model bahasa atau LLM atau Large Language Model gitu ya. Nah, model ini ya si ChatGPT, Gemini, Code dan lain sebagainya ini mereka itu belajar atau mereka itu dilatih dari teks. Dan teksnya ini jumlahnya sangat besar. Asal sumber teksnya itu bisa berasal dari buku, bisa berasal dari artikel, bisa berasal dari percakapan dengan tujuan utama itu untuk apa? Untuk memahami. Untuk memahami bahasa kita, untuk menghasilkan bahasa kita gitu ya. Jadi mungkin adik-adik dalam hal ini mungkin pada awal 2022 kali ya, awal 2022 ketika ChatGPT itu akhirnya aktif sering kita gunakan di Indonesia gitu kan. Awal-awal kita gunakan kan mereka tuh kalau kita nanya pakai bahasa Indonesia terkadang masih ada jawaban yang agak kurang banget gitu jawabannya kan. Tapi kalau kita ngobrol dengan bahasa Inggris itu bahasanya menjadi sangat bagus gitu kan ya di tahun itu. Tapi sekarang dengan bahasa daerah pun sekarang AI-nya juga udah paham konteksnya gitu kan ya. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Kenapa bisa melakukan itu? Ternyata karena pada dasarnya mereka itu adalah model bahasa tadi, ya. Nah, karena mereka adalah model bahasa, Bapak Ibu adik-adik, inti kerjanya itu sebenarnya cuma satu. Ini yang harus kita pahami di bagian ini. Yang mereka lakukan itu sebenarnya hanya untuk melakukan penebakan, ya, menebak kata berikutnya dari kata ini. Contoh ya, ibu kota Indonesia adalah titik-titik, ya. Nah, si titik-titik inilah karena kemungkinan tertingginya dari ibu kota Indonesia atau kata ini sebelumnya atau kalimat ini sebelumnya adalah Jakarta dan itu adalah kemungkinan tertinggi untuk jawaban ini, maka AI dengan sangat cepat itulah pasti langsung akan memberikan jawaban sebagai Jakarta sehingga melengkapi kata yang kita dapatkan. Gitu ya. Jadi inti kerjanya itu cuma satu, menebak kata berikutnya dalam satu kalimat yang kita tanyakan. Nah, disinilah sebenarnya letak masalahnya Bapak Ibu adik-adik. Karena semua jawaban yang kita dapatkan, ya, mereka itu sebenarnya tidak benar-benar tahu loh dengan jawaban itu. Tahu itu dalam artian mengerti ya. Mengerti tentang material yang kita tanyakan. Mengerti tentang sesuatu yang ingin kita diskusikan dengan dia. Karena sebenarnya yang mereka lakukan itu hanya memprediksi rangkaian kata yang paling mungkin berdasarkan data. Contoh kayak autocomplete yang ada di handphone teman-teman. Ya, pernah kebayang ya autocomplete ya? Kita ngetik beberapa kata aja, kemudian nanti di atas dari keyboard handphone kita itu ada muncul beberapa pilihan. Gitu kan ya? Nah, kita bisa langsung ngetik itu. Nah, contohnya seperti itu. Tapi ini prosesnya itu sangat cepat. Ya. Nah, karena mereka hanya menebak, adik-adik, Bapak Ibu, ini saya langsung sampaikan saja intinya adalah AI itu ternyata bisa dengan sangat meyakinkan melakukan kesalahan. Bisa dengan sangat meyakinkan melakukan kesalahan. AI bisa salah dan salahnya itu mereka yakin kalau mereka sebenarnya nggak tahu kalau lagi salah. Ya, tapi mereka yakin kalau itu benar. Kenapa? Karena hasilnya adalah berupa prediksi tadi. Ya. Nah, inilah yang saya minta untuk Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya, terutama adik-adik mahasiswa untuk berhati-hati dengan semua jawaban yang diberikan oleh AI. Memang betul, mereka itu pintar. Kita nanya apa, semua jawaban akan diberikan dengan sangat cepat dan sebagainya. Memang betul. Dan jawabannya terkadang setelah kita baca, ini kayaknya nggak ada yang salah dan lain sebagainya. Tapi pernah dicek nggak ke bagian kata per katanya? Ada beberapa informasi yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan fakta yang seharusnya. Nah, inilah yang disebut sebagai halusinasi. AI itu bisa melakukan bias dan juga halusinasi. Kenapa? Karena yang mereka lakukan itu hanya penebakan.
yang namanya tebakan, ya karena sekarang lagi rame banget nih Piala Dunia ya. Kan udah muncul tuh ya, siapa sih yang juara nanti gitu kan ya. Ini kira-kira siapa yang juara nih? Ini karena lagi Piala Dunia banget, kayaknya seru banget sih. Boleh deh. Izin, apakah suara saya masih terputus-putus, Bapak Ibu? Boleh diinfokan dulu? Tidak. Aman ya? Bagus Oke, Kak, aman. aman ya? Oke, aman ya. Terima kasih. Ah, jadi balik ke tebakan tadi ya. Karena sekarang juga masih Piala Dunia juga kan. Teman-teman pasti ngeliat kan, ada banyak tebakan. Ini nanti yang juara siapa, yang juara siapa, yang juara siapa. Yang mana kalau yang namanya tebakan, itu bisa benar bisa salah kan. Yang namanya tebakan, itu pasti jawabannya akan dua. Antara benar dan juga salah. Tidak pernah kita dapat tebakan yang benar terus. Atau tidak pernah kita mendapatkan tebakan yang salah terus. Akan selalu ada dua kemungkinan itu. Dan sebenarnya yang didapatkan oleh adik-adik itu sebenarnya sama seperti itu. Sama seperti tebakan siapa yang nanti menjadi juara di Piala Dunia tahun ini. Ya. Nah, inilah yang disebut sebagai bias. Ini yang disebut sebagai halusinasi. Nah, daripada saya panjang lebar, ya halusinasi atau bias itu seperti apa? Jadi, maksudnya itu apa ya halusinasi atau bias yang bisa dilakukan oleh AI? Mereka itu yakin, mereka itu kelihatannya jawabannya juga rapi. Ya, kita baca satu persatu rangkaian katanya itu rapi banget, gak mungkin ada kesalahan dari yang diberikan oleh mereka setelah kita cek pertama kali. Tapi sebenarnya salah, atau bisa jadi ada yang keliru, atau bisa jadi sebenarnya fiktif. Ya, bisa jadi dari sumbernya yang palsu, bisa jadi dari karangan-karangan angka yang sebenarnya tidak sesuai dengan pastinya, atau bahkan dari sitasi-sitasi yang keliru yang mereka ambil. Gitu ya, misalnya judulnya yang terlihat meyakinkan tapi sebenarnya tidak ada di situ. Ya. Nah, yang kita dapatkan dari halusinasi ini itu terkadang kalau kita baca ya itu nadanya kayak sangat meyakinkan gitu loh. Dan disinilah sebenarnya masalahnya. Nah, sekarang gini, saya pengen ngajak untuk adik-adik dan Bapak Ibu dosen juga boleh deh ya, tapi adik-adik ini boleh. Kita boleh nggak untuk saya praktikkan langsung, kita praktikkan langsung bareng-bareng sekarang kalau AI-nya kita itu bisa berhalusinasi. Boleh nggak? Boleh Kak. Boleh ya? Boleh. Boleh Silahkan. Kak. Boleh. Kalau boleh silahkan dibuka AI-nya. Bebas, mau pakai AI apa saja. Yang favoritnya apa silahkan. Kalau sudah dibuka saya dikasih jempol-jempolnya saja. Reaction jempolnya ya. Kalau sudah terbuka AI-nya. Kalau mau pakai ChatGPT, pakai Gemini, pakai apapun terserah. Yang penting model LLM yang biasa dipakai teman-teman. Sudah? Sudah siap untuk melakukan prompting? Sudah siap bertanya ke Ya, AI-nya? ya. Sudah? Oke, sekarang promptnya apa? Ya, silakan ketikkan ini. Silakan diketikkan yang sebelah kiri ya. Bantu saya membuat sebuah gambar jam dinding yang menunjukkan pukul 03.15. Silakan diketikkan ya di AI-nya. Nah, kemudian tunggu AI-nya untuk menghasilkan jawaban. Oke? Harapannya dari prompt ini kita akan diberikan sebuah gambar sama seperti yang ada di layar ya, yang sebelah kanan. Harapannya gambarnya seperti itu. Ya, nah sekarang kita lihat hasilnya teman-teman. Kalau sudah ada yang berhasil menghasilkan gambar AI-nya, boleh langsung disampaikan, boleh disebut aja. Bener nggak jawaban yang diberikan oleh AI? Dan saya minta fokus di bagian jarum jam. 3.15 nggak jarum jamnya? Oke, silahkan. Kalau sudah ada boleh langsung disampaikan ya. Silahkan. Sudah ada yang berhasil menghasilkan gambar AI-nya? Kak, ini malah premium yang diminta. Gimana? Sorry? Ini malah premium yang diminta. Malah premium yang diminta? On proses. Memproses. Oke, tadi kalau ada yang coba ini minta tadi siapa yang premium itu pakai tools apa Raya, kalau boleh tahu? Raya, Raya, Kak. Raya pakai tools apa AI-nya? GPT, Kak.
GPT. Oke. Kalau pakai GPT boleh dibuka di chat baru lagi, terus ulangi lagi pertanyaannya. Ya. Oke, Kak. Oke. Sudah ada adik-adik yang menghasilkan gambar AI-nya? Jarum jamnya Sudah, Kak. gimana? Sudah, Gimana, Kak. Leon? Sudah, Kak. Gimana? Jam. Sudah, Kak. Sudah? Sudah. Tampilkan hasilnya gimana? Benar atau salah jarum jamnya? Salah, Kak. Salah, Kak. Kak. Salah. 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 Jarum pendeknya lewat di jam 3. Mhm. Lewat. Sama, jarum Lewat pendeknya 5. lewat. Lewat. Iya, 3. lewat 10 menit. 8 menit atau 10 menit. Mhm. Oke ya. Di 2 Ya menit. lewat 2 menit. Ya udah pertanyaannya saya Ya. ganti deh. Pertanyaannya saya ganti. Ada yang benar nggak? Sama seperti gambar saya yang di sebelah kanan. Ada yang benar nggak? Nggak ada salah, Kak. Enggak salah, Pak. Salah. Nggak ada. Enggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Enggak ada, Kak. Oke, ada yang tahu ini ada masalah apa sama AI-nya? Apakah AI-nya teman-teman yang bermasalah atau pertanyaan saya yang bermasalah atau saya yang bermasalah? AI-nya Enggak ya? bermasalah. AI-nya ya. Oke. Oke. Baik, semua sudah ada hasilnya ya. Dan rata-rata saya lihat salah. Nggak ada yang benar seperti saya nih. Ya, lurus ke angka 3. Nah, yang menariknya gini teman-teman. Semua jawaban kita dapatkan, ya, ini mungkin ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu, ada yang kayak gini hasilnya. Yang menariknya dari kalau kita ngumpulin nih, misalnya ya kita ketemu langsung nih. Kita ketemu langsung, kemudian saya minta untuk semua memberikan prompt ini dan kita lihat hasil yang didapatkan oleh teman-teman. Kita kumpulin dari handphonenya, dari laptopnya, hasilnya gimana. Hasilnya ini akan sama seperti yang ada di layar. Yang kita dapatkan jawabannya semuanya adalah beragam. Ya, beragam dari jarum jam. Ya, nah artinya apa? Bahwa yang AI lakukan ketika mereka memberikan jawaban itu prosesnya adalah dari memberikan jawaban berdasarkan hasil prediksi tadi. Nah, bisa jadi nanti posisi teman-teman ketika mendapatkan jawaban itu di posisi ketika mendapatkan prediksi yang benar. Karena bisa jadi nanti misalnya kalau teman-teman coba lagi, ya adik-adik coba lagi. Itu bisa jadi nanti setelah itu benar loh. Atau nanti setelah nyoba ketiga kali baru benar. Atau nanti nyoba keempat kali itu udah salah lagi. Kelima benar lagi. Jadi kayak gitu terus jawabannya yang akan kita dapatkan. Yang namanya prediksi ya kayak gitu. Sepakat? Yang namanya prediksi kayak gitu. Gitu ya. Kita akan selalu mendapatkan kapan kita di posisi mendapatkan jawaban yang benar. Dan kita juga akan berada di posisi kapan kita mendapatkan ketika di posisi mendapat jawaban yang salah. Itulah AI yang digunakan oleh teman-teman. Mohon dipahami itu posisinya. Kayaknya nggak cukup kalau cuma satu bukti. Saya kasih satu bukti lagi deh. Boleh ya? Silahkan ditanya lagi. Buka di chat baru lagi. Silahkan ketikkan ini. Silahkan. Kemudian nanti kalau ada hasilnya langsung disebutkan saja ya. Benar atau salah. Sesuai dengan yang kita minta. Berarti artinya adalah kita minta. Berhasil nggak kita membuat orang atau pria yang menggambar menggunakan tangan kiri? Silahkan dicoba lagi ya. Kalau Hampir sudah ada sama, boleh langsung. Hampir sama. Hasilnya tangan Yes. kanan, Kiri. tangan kiri. Kalau tangan kiri berarti benar jawabannya. Tangan kanan, Kak. Tangan kanan, Iva ya. Iya, Kak. Gimana yang lain? Silakan. Ayo. Tangan kanan, Kak. Kalau saya nggak ketemu, Pak. Gak Dari ketemu. Mas loading. Loading. Oke. Tangan kiri. Tangan kiri. Oke, ada yang berhasil tangan kiri juga ya, Ibu ya. Tangan Tangan. kanan. Tangan kanan. Tangan Tangan kanan. kanan.
Iya coba ya. Oke, Tangan kanan. tangan kanan. Ada tangan kanan, Kanan. ada yang berhasil tangan kiri. Tangan kanan. Ya, Gambar tidak oke. akurat. Gambar tidak akurat dan lain sebagainya gitu ya. Gak punya tangan kanan. Oke, baik. Saya juga tangan kanan, Kak. Tangan kanan ya. Padahal kita jelas-jelas minta tangan kiri ya. Adik-adik Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu dosen ya. Nah, artinya apa? Udah cukup deh kayaknya buktinya. Sekarang udah percaya? Sekarang udah percaya kalau AI-nya bisa halu? Ya, 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 Ya. ya. Masih yakin mau pakai AI? Pakai AI yang halu-halu itu? Masih yakin? Masih yakin? Mau lihat no kak? Apalagi Sedikit kalau sedikit teman-teman yang ngerasa ini saya udah jago nih pakai AI, kayaknya skripsi saya nanti pakai AI aja deh. Yakin nggak mau pakai AI dengan kemampuan halusinasinya nanti skripsinya halu tau? Nanti skripsinya halu tau? Nanti revisinya banyak. Nanti revisinya banyak betul. Ya, karena AI itu punya kelemahan itu. Ya, itu barusan kita buktikan. Saya tahu ini itu dari tahun 2024 akhir. Ya, 2024 akhir. Itu saya tahu kelemahan dari LLM ini terkait dua pertanyaan tadi itu. Sekarang sudah 2026 pertengahan. Sampai sekarang walaupun AI-nya bener makin pinter, ya, tapi kok nggak berubah-berubah di bagian itunya, ya. Nah, alasannya sederhana, adik-adik. Ya, adik-adik yang saya banggakan. Karena proses AI untuk memberikan jawaban itu dari cara melakukan prediksi tadi. Semua jawaban kita dapatkan itu pasti akan berada di posisi, oke, memang baik, memang betul kita nanti akan mendapatkan jawaban yang benar. Tapi adik-adik itu nanti juga akan berada pada posisi akan mendapatkan di bagian jawaban yang salah juga. Ya, nah berarti apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan adalah adik-adik dan Bapak Ibu, ya, itu pastikan ya memahami apa yang sudah diinfokan oleh si pengembang AI-nya juga. Dalam hal ini misalnya si ChatGPT, gitu ya, atau ke Gemini, gitu ya. Dalam hal ini si ChatGPT atau Gemini. Nah, pastikan ya adik-adik dan Bapak Ibu itu juga sudah menginfokan itu, sudah melihat itu, ada yang digaris bawahi di kolom ChatGPT dan Gemini. Pada saat melakukan prompt, ChatGPT can make mistake, Gemini can make mistake. Dalam artian si kedua tools ini itu bisa melakukan kesalahan. Ya, itu bisa melakukan kesalahan. Jadi, yang salah adalah kalau kita ikut percaya. Yang salah adalah kalau semua jawaban yang diberikan oleh AI tadi itu ketika tinggal copy paste aja, kemudian itu yang kita tampilkan sebagai jawaban, itulah mungkin yang adik-adik nanti akan masukkan ke skripsinya. Waduh, bahaya di situ. Ya, nanti skripsinya akan banyak revisi nanti. Gitu ya. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dari Gemini sendiri, pengembang oleh Google sendiri itu bilangnya kan double check ya. Jadi silakan diikuti si double check dulu. Semua jawaban yang AI berikan itu silakan di double check. Dipastikan ke dulu. Gitu ya. Kalau dari ChatGPT itu bilangnya Gemini can make mistake, check important info. Silakan dicek info pentingnya dulu. Oke? Nah, karena inilah nanti yang menjadi skill berikutnya untuk teman-teman wajib miliki jika tetap ingin mau menggunakan AI. Oke? Nah, sekarang pertanyaan saya sebelum saya lanjut. Masih tetap mau pakai AI tidak? Sedikit. Sedikit? Masih. Masih? Ya, Ada yang sudah ragu? Kayaknya enggak deh, berhenti deh saya baca buku lagi deh. ragu kak, ragu. Udah mulai ragu ya. Oke, ada yang masih, ada yang ragu, ada yang tidak, dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang intinya gimana? Jadi intinya seperti ini. Kita pahami bahwa mereka itu bukan sumber kebenaran, ya. Yang ingin saya sampaikan adalah mereka ini hanya sumber kemungkinan. Nah, sumber kemungkinan itu dalam artiannya apa? Hasil akhirnya berarti kalau kita bilang benar atau salahnya itu dipegang oleh kita jika masih tetap mau menggunakan AI. Ya,
Jika masih mau tetap menggunakan AI, maka berarti teman-teman itu harus memiliki kemampuan untuk memisahkan, untuk membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Ya, dari si kemungkinan-kemungkinan yang ada itu. Karena apa? Di sanalah teman-teman masuk. Ya, di sanalah teman-teman masuk. Di sanalah perbedaan kita. AI bisa salah, tapi justru ya dari kemampuan AI yang bisa salah inilah, di sanalah peran kita. Di sanalah peran manusia itu semakin penting. Nah, yang saya maksudkan apa? Yang maksudkan adalah saya izin untuk ngajak sedikit pergeseran mindset ya atau pergeseran paradigma lah gitu ya dari gimana kita selama ini mencari jawaban adik-adik ya. Jadi yang ingin saya ubah adalah sekarang yang langka itu bukan jawaban lagi. Ya, pertama, ini sebenarnya bukan sebelum sebelum hadirnya AI ya kita sudah ada Google kan. Ingin tahu jawaban apa? Ada Om Google. Kita tanya Om Google aja, ya kan? Sedangkan di zaman saya mungkin pada saat masih kuliah, ya, saya itu harus ke dosen dulu, saya harus ke perpustakaan dulu, saya harus beli buku dulu untuk mendapatkan informasi-informasi tadi. Sekarang tidak, udah berubah besar. Ya, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu dosen mungkin merasakan hal ini. Ya, gimana susahnya kita mencari jawaban dulu. Sekarang semuanya bisa dapat jawaban dalam hitungan detik. Ya, jadi perbedaannya sekarang adalah bukan lagi untuk menemukan apakah dia tahu ketika ditanya tentang ini atau dia punya jawaban jika ditanya tentang ilmu ini, menjelaskan tentang teori ini dan dia bisa memberikan jawabannya bukan lagi jawaban bisa atau tidak dia menjawab dari pertanyaan itu, bukan. Ya, tapi apakah teman-teman punya kemampuan untuk menilai jawaban tadi? Menilai benar atau salah. Ya, benar atau salah. Nah, benar atau salahnya inilah yang mana peran kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai orang yang harus melakukan perbaikan terus-menerus itu berperan penting. Ya, dalam hal ini mungkin kalau boleh saya bilang ini kemampuan berpikir kritis itu adalah salah satu skill paling penting yang wajib kita dimiliki sekarang. Kalau ingin tetap keep up dengan perubahan-perubahan teknologi yang ada. Dalam artian apa? Saya pengen ngajak teman-teman, di awal saya sengaja nunjukin ini kelemahan AI seperti ini, ya, dengan biasnya, dengan halusinasinya, harapannya setelah saya tunjukkan teman-teman semua jadi takut menggunakan AI, itu harapan besar saya. Tapi sebenarnya bukan takut dalam artian apa ya, tapi kita takut kalau kita tidak ngecek dulu semua jawaban yang AI berikan. Karena harapan saya adik-adik itu bisa memanfaatkan AI juga, tetapi ternyata memanfaatkan AI-nya tidak sebatas menerima jawaban aja, tetapi gimana caranya untuk bisa mampu menilai ya hasil jawaban yang diberikan oleh AI tadi. Di sanalah peran berpikir kritis masuk. Teman-teman bisa melakukan analisa, teman-teman bisa melakukan evaluasi dari sumbernya seperti apa, argumennya gimana yang diberikan oleh AI, bahkan dari keaslian datanya. Nah, kemudian setelah itu terkonfirmasi, kemudian teman-teman bisa mencari ya solusi-solusi lainnya misalnya yang selama ini belum dipikirkan oleh AI. Ya, karena masih ada kok beberapa jawaban-jawaban yang ternyata itu belum sempat dipikirkan oleh AI. Ya, nah silahkan lakukan refleksi ini. Ya, ini kalau bisa nggak usah besok pagi deh, kalau bisa setelah ini ya. Ya, adik-adik kalau menggunakan AI, mengerjakan tugas dengan AI-nya, ketika mendapatkan jawabannya dan jawabannya itu mereka secara pede dan benar mengatakan kalau ini nggak ada yang salah, gitu kan? Curiga dulu, curiga dulu kalau dapat jawaban yang kayak jawaban itu kayak bagus banget gitu. Ya, hal yang pertama kali kita lakukan dalam konteks berpikir kritis di era AI. Curiga dulu, jawabannya benar apa salah. Kemudian setelah curiga, cari buktinya. Ya, cari buktinya. Kenapa? Karena mereka bisa mengarang sumber dari cara mereka mendapatkan jawaban tadi. Dan ketika mengarang sumber ini, ya, kemudian cek sumbernya. Kalau beneran ada, alhamdulillah. Kalau tidak, berarti oh mereka mengarang. Ya, kemudian
Jika sudah mendapatkan jawaban, ada sumbernya dan sebagainya, teman-teman sebenarnya bisa. Disinilah peran penting dari berpikir kritis tadi. Teman-teman itu bisa adu sudut pandang dengan mereka. Ya, contohnya gimana? Minta AI berikan 3 alasan kenapa jawaban ini bisa salah. Oke, karena di sanalah inti dari prompting yang bagus. Nah sekarang gini, saya punya dari refleksi-refleksi yang saya bagikan ini, saya punya saya punya aktivitas lah yang sebenarnya bisa memancing teman-teman untuk makin jago lah nge-prompt gitu ya, atau memanfaatkan AI untuk menjadi lebih baik. Nah aktivitasnya gimana? Dari ketiga pilihan ini, menurut teman-teman, itu mana informasi yang palsu? Menurut teman-teman, ada A, ChatGPT diluncurkan ke publik pada akhir 2022. B, kata robot itu berasal dari si bahasa Ceko robota yang artinya kerja paksa. C, menurut studi Stanford tahun 2023, mahasiswa yang belajar pakai AI itu mengalami penurunan daya ingat rata-rata 31%. Yang mana yang menurut teman-teman ini data palsu? Ayo. B. B, 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 B. A. A, Eh, B, atau A? A. Oke, di kolom chat juga saya lihat ya. B, B, A, oke. Baik, silahkan. Ada lagi, ini kita ada berapa orang sih? Ada 50 loh. Yang lain gimana? Saya pengen lihat dulu hasil jawabannya dari adik-adik yang lain. Mana sih C. informasi yang palsu? Kak. B, C, C. C, G, C. B. Baik. Ada lagi? B, C. C, C. C. Oke. C. Oke, udah banyak nih yang C ya. Oke, saya langsung kasih jawabannya. Betul, jawabannya C. Informasi yang palsu jawabannya C. Nah, tadi yang menjawab C, saya boleh dibantu nggak? Kenapa milih C? William Gabriel, siapa ya? William Gabriel Gedowan. Ada nggak? Boleh dinyalakan mikrofonnya nggak, William? Bisa Kak, bisa. Oke, William, kenapa C yang menurutmu palsu? Hmm, kalau menurut kita, Hmm, penurunan daya ingat hmm, baking kayak instan begitu oke, for mahasiswa. oke. Berarti itu informasi yang palsu ya? Nggak benar ya? Hmm, Oke, ya thank Kak. you, William. Siapa lagi Izin nih saya yang C? boleh Kak? Boleh, silakan. Yang mana, yang mana? Oke, yang C Oh ya, jawaban tadi oke, silakan karena Pak Som. Mm-mm. dengan apa namanya dengan kita terlalu depending on gitu, terlalu apa namanya merasa yakin bahwa semua jawaban AI itu sudah pasti betul, Mhm. sehingga kita akan mengambil mengambil apa namanya mengambil konklusi atau satu kesimpulan bahwa Mhm. ini adalah hasil yang final begitu. Ini Oke. valid, final dan sudah dan menyebabkan kita tidak lagi apa namanya menggunakan kalau dulu sebelum adanya AI kita ada intuisi gitu. Kita Mhm. ada feeling, ada nalar begitu. Nah, Mhm. dengan adanya AI itu semua hilang gitu. Itu adalah sementara dari saya. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Gitu ya. Jadi sebelumnya ini saya coba sedikit tanya dulu deh, sedikit ya. Kalau menurut teman-teman, berarti kalau kita pilih C, yang palsu itu adalah kalau menurut studi Stanford, mahasiswa yang belajar pakai AI itu mengalami penurunan daya ingat rata-rata 30%, itu adalah palsu, ya. Berarti informasi ini itu tidak benar, gitu ya.
Berarti kalau kita belajar menggunakan AI, itu sebenarnya tidak mengalami penurunan daya ingat tadi. Seperti itu yang ditangkap oleh teman-teman, betul? Ya, ya. Seperti itu ya. Berarti sebenarnya belajar pakai AI itu tidak membuat kita mengalami penurunan daya ingat ya. Turun. Turun. Kalau turun berarti benar dong. Saya Bukan nggak pilih C, palsu dong. Kak. Oh, oke. Boleh silakan. Iva, kenapa nggak pilih C? Menurut Ayo, saya, ini Kak, ini kita oke izin, oke oke. Kak. Silakan silakan. Menurut ini kan Kak, mahasiswa yang belajar pakai AI mengalami penurunan daya ingat. Kalau menurut saya, pemahaman saya di sini, kenapa mengalami penurunan daya ingat? Mungkin ketika menjawab, mereka tidak memahami dulu apa yang dikatakan AI, Kak. Tidak, ini, maksudnya tidak dipahami dulu apa maksudnya. Karena mungkin Iya, langsung di SS aja begitu, Kak. Tanpa cari tahu yang dimaksud AI ini benar apa apa. enggaknya. Benar apa enggaknya gitu loh, Kak. Itu kalau menurut saya sih, Kak. Oke. Tapi saya enggak milih C sih, Kak. Oke. Kenapa Iva tadi milih apa? B atau A? Belum milih, Kak. Belum milih, Kak. Oh, belum milih. Karena masih pikir-pikir sih, Kak. Ya, belum Masih milih saya. pikir-pikir. Saya masih Oke, oke, mikir-mikir oke. nih, Kak. Yang mana yang palsu gitu ya? Iya, Kak, benar. Oke, siap. Thank you, Iva. Oke, terima kasih Terima banyak kasih, tadi Kak. dari Samuel, tadi juga dari Iva gitu ya. Ini keren banget dari informasi yang diberikan. Tadi juga ada dari sebentar, saya tadi lupa. William ya. William ya. Tadi juga dari William. Terima kasih banyak. Nah, tahu nggak alasannya teman-teman? Kenapa jawaban C yang palsu? Ya, kenapa jawaban C yang palsu? Sedangkan si B atau si A itu sebenarnya fakta. Ya, nanti boleh dicek. Ya A itu fakta, yang B itu fakta. Gitu kan ya. Nah, tapi kenapa yang C itu palsu? Dan kenapa juga tadi kita sampai terkecoh dikit ya. Terkecoh itu dalam artian karena adanya narasi menurut studi Stanford 2023, teman-teman kebayang nggak? Karena adanya narasi menurut studi Stanford tahun 2023, kita akan cenderung menganggap bahwa ini beneran hasil studi Stanford. Ya, sehingga kita langsung menunjuk kayaknya yang C nggak palsu deh. Karena ada kata itu. Ada yang mengalami proses itu di awal tadi ketika mikir? Iya, Kak. Izin, Kak. Saya. Izin, Kak. Iya, ada? Iya, Iya, benar, silakan Kak. silakan. Gimana Iva? Izin, Kak. Saya Iva. Jadi saya mau menanggapi ini, Kak. Kebanyakan kita Boleh. terkecoh di menurut studi Stanford tahun 2023. Kayaknya bahasa ini terlalu meyakinkan kita bahwa itu adalah benar adanya gitu, Kak, kalau menurut saya. Jadi ya gitulah, Kak. Gitu ya. Meyakinkan Nah, sekali makanya kan maksud saya. betul, meyakinkan sekali dan itulah bahasa yang sering kita dapatkan dari AI. Ya, rasa nggak? Jawaban-jawaban yang Iya. seperti ini, yang meyakinkan Iya. seakan-akan itu benar ini. Ya, nah sekarang saya ajak teman-teman untuk kita crafting dari kemampuan berpikir kritisnya ya. Ini saya perdalam lagi dari kemampuan berpikir kritis. Yang saya infokan ini teman-teman, ini sebenarnya ya ini saya dapatkan langsung dari Stanford sebenarnya. Ini menarik banget pas saya dapat ini dan ini akan sangat menarik kalau teman-teman bisa memahaminya lebih detail, gitu ya. Ini uji pertama. Uji pertama yang kita lakukan dari proses uji berpikir kritis yang tadi saya bagikan. Sebentar, ini kelihatannya. Ini ya. Kita curiga dulu kalau pas jawabannya mulus. Gitu kan? Kita pasti akan curiga dulu. Nah, hal berikutnya yang kita lakukan itu sebenarnya adalah mencari bukti. Ya toh? Nah, mencari bukti dalam artian berarti kita cari dulu kan, apakah benar ada studi Stanford tahun 2023 itu yang mengatakan hal seperti itu. Gitu kan? Kita langsung cari simulasi pencariannya, boleh dari Google, boleh dari sumber lain. Ya, ketemu nggak? Dan yang saya pastikan kalau teman-teman nyari ini,
Gak bakalan ketemu. Karena emang gak ada. Hmm. Karena Oh. emang tidak ada. Masalahnya karena semua jawaban yang AI berikan ke kita, semua jawaban yang AI berikan ke kita itu kelihatannya itu seakan-akan bahwa itu jawaban yang asli dan menurut ini, menurut itu mereka melakukan sitasi dari berbagai macam inilah. Padahal sebenarnya selalunya adalah kita harus mengecek ya validitas informasi yang diberikan oleh si AI tadi. Ya, ini mana buktinya? Ya, kita pastikan mana buktinya itu bekerja dulu. Ya kan? Curiga, kemudian kita cari buktinya. Kalau ternyata tidak terbukti, nah baru kita lanjut. Kalau ternyata terbukti dan kita masih tetap harus curiga, ya baru kita masuk ke adu sudut pandang. Tapi kalau ternyata sudah tidak terbukti, udah ini yang jawaban yang bagian ini berarti nggak bisa kita pakai. Gitu ya. Nah sekarang di bagian adu sudut pandang itu seperti apa? Saya pengen teman-teman coba hal ini deh. Ketikan prompt ini lagi. Dan coba lihat, buktikan apa yang barusan saya katakan. Bener nggak jawaban yang diberikan AI itu seperti sangat meyakinkan? Coba ditanya lagi AI-nya. Ya, jelaskan secara akademis dan meyakinkan apa itu teori mi-rebus sosial. Lengkap dengan asal-usul dan contoh penerapannya. Silakan. Kalau sudah ada yang menghasilkan jawaban AI-nya, ya teksnya ya, boleh ada satu orang silakan dibantu dibacakan hasilnya gimana. Saya Kak, Boleh silakan Raya. Hasilnya gimana Raya? kalau ya dilihat dari Gemini AI, secara Jawabannya gimana? akademis, istilah teori mi-rebus sosial tidak ditemukan dalam literatur sosiologi, antropologi, maupun ilmu sosial arus utama, mainstream. Konsep Mhm. ini tampaknya merupakan sebuah metafora kontemporer atau slang sosiologis yang lahir dari fenomena budaya lokal, khususnya di Indonesia, untuk menggambarkan dinamika sosial tertentu secara analogis. Mhm. Itu, Kak. Oke. Nah, sekarang dari kata itu tadi, kalau kita tidak mengerti apa itu metafora, ya, kalau kita tidak mengerti apa itu metafora dari jawaban yang diberikan oleh Gemini-nya Raya tadi ya, kira-kira kita bisa percaya nggak? Oh, berarti metafora ini kayaknya konsep ilmu baru ya, selain dari literatur-literatur tadi yang disampaikan. Kebayang nggak maksudnya teman-teman? Teori mi-rebus sosial itu teori apa? Contoh deh, teman-teman coba nanti coba kayak gini. Hmm, saya suka tuh nanti coba ya, teori sindrom Senin malas. Coba lagi ya, jelaskan secara akademis dan meyakinkan apa itu sindrom Senin malas. Sindrom Senin malas. Gitu ya. Nah, nanti kalau diberikan, kalau teman-teman coba tanyakan ke AI, jawabannya itu adalah seperti itu. Ya, mereka pasti akan jelaskannya seperti ini, metafora sosiologis. Apa itu metafora sosiologis? Dan karena kita nggak ngecek metafora sosiologis itu apa, kita akan menganggap bahwa ini adalah sebuah bidang ilmu baru dari ilmu sosiologi mungkin. Gitu ya. Jadi seakan-akan bahwa ada ilmu itu, pada sebenarnya enggak AI-nya nih. Ya, jawaban dari AI seperti ini ya. Gitu ya, akan ya katanya kalau dari teori mirip sosial itu adalah yang fenomena kepuasan instan dalam struktur masyarakat modern seperti mie instan yang murah cepat aneh banget ngapain itu dihubungin ke sana, bener nggak teman-teman? Nah, yang menyebalkannya dari AI ini adalah kini kita nanya nih teori rebus sosial atau teman-teman nanti nanya sindrom Senin malas tadi gitu kan, teman-teman akan selalu mendapatkan jawaban. Mereka itu nggak pernah mau untuk bilang nggak tahu. Terkadang sih bisa ya bilang nggak tahu ya. Mohon maaf saya tidak tahu. Mohon maaf saya tidak menemukan ini. Tapi selalu ada kata-kata di bawahnya gitu. Maksud saya adalah kalau nggak tahu ya udah bilang aja nggak tahu. Nggak usah ditambahin lagi. Ya, karena kalau misalnya, ya, misalnya coba nih, teori miribus sosial.
Kalau kita ditanya ke orang yang beneran tahu, kalau kita langsung dapatkan jawaban, teori merebus sosial ini kayaknya bukan sesuatu hal yang valid. Ini tidak bisa saya lanjutkan. Kalau begitu kan jelas kan. Nah, cuma dia karena kita sampai minta asal usulnya tadi dari prompt kita ya, kemudian contoh penerapannya apa, diberikan nggak jawabannya? Ya, oke. Nah, sekarang kebayang dari kenapa kita sangat penting untuk kritis di zaman AI. Kebayang teman-teman, ini jawaban yang akan kita dapatkan kalau kita minta mereka, paksa mereka untuk menjelaskan sesuatu tanpa kita cek dulu keaslian, keabsahan, kebenaran dari teori mie rebus sosial ini sebagai contoh. Ya, nah sekarang saya tanya lagi, masih mau nggak pakai AI? Gak mau Udah lagi. ragu sih, Kak. Makin Ragu, ragu? Ya, udah nggak mau lagi. udah nggak mau lagi. Padahal sebenarnya Fokus ke modul. Padahal sebenarnya harapan saya adalah teman-teman tetap gunakan, tetapi teman-teman perkuat di sisi mengecek jawabannya, benar atau salahnya. Mau nggak? Iya, Kak. Kalau misalnya teman-teman, misalnya ya, ini contoh aja ya, tetap mencari dengan cara lama, misalnya dari Google. Kalau kita cari dari Google kan nanti hasil dari Google itu muncul website, kemudian kita cari satu-satu ya jawabannya dari ini, dari ini, dari ini. Itu cara manual kan. Tapi di Google pun udah ada Gemini-nya lagi. Jadi kadang kalau kita nanya sudah ada jawaban dari AI-nya kan, itu agak menyebalkan juga sih menurutku. Tapi ya it's okay ya, karena perubahannya seperti itu. Kalau kita tanya dari Google, berarti kita harus cari satu-satu jawabannya dulu dari website tadi. Kalau kita cari dari buku, kita baca literatur gitu kan ya, berarti kita harus baca dulu literaturnya, bukunya, sampai kita mendapatkan jawaban yang kita cari. Kalau kita nanya ke Bapak Ibu dosen misalnya gitu kan ya, nah ini juga pasti akan terkendala dari segi waktu juga gitu kan ya, untuk sekedar mendapatkan jawaban tersebut. Nah, gimana kalau kita ubah sedikit cara kita aja? Kita tetap gunakan AI, tapi yang mengecek keabsahan, kebenaran tentang teori yang diberikan, misalnya teori merebus sosial ini misalnya, itu tetap ada peran kita di situ. Ya, tetap ada peran kita di situ. Karena sebenarnya ada satu hal yang AI itu tidak akan pernah tahu dari kita. Atau ada satu hal, ya ini menurut ya dari apa yang disampaikan Farista di kolom chat ya, tapi dengan analisis mendalam, tapi dicek kembali ya semua jawaban yang diberikan. Dipastikan apakah semua jawaban yang diberikan itu sudah benar atau tidak. Jadi kita menggunakannya itu dengan penuh kehati-hatian sekarang. Ya, semakin berhati-hati kita, semakin bagus. Dan semakin bagus ya teman-teman atau berhati-hati dalam menggunakan AI, tentu saja ini akan membantu teman-teman untuk tetap keep up dengan teknologi AI ini, tapi punya koridornya. Ya, punya koridor, punya batasannya. Adik-adik itu sebagai orang yang menentukan jawabannya benar atau salah. Ya, nah ini satu hal. Ada satu hal yang AI tidak akan pernah tahu, yaitu hidup teman-teman semua. Ya, dia nggak bakalan pernah tahu tujuan hidup kita apa. Dia nggak bakalan pernah tahu situasinya kita itu seperti apa. Contoh seperti ini deh, contoh kecil aja. AI itu nggak bakalan tahu di kota Medan misalnya, pisang goreng yang paling enak menurut kita itu ada di mana. Di kota Manado misalnya, bubur Manado yang paling enak menurut Olwin itu di warung mana. AI nggak mungkin tahu itu. Itu hanya kita yang tahu. Ya, itu hanya kita yang tahu. Nah, sehingga peran dari konteks, peran dari untuk memahami, peran dari intuisi yang kita miliki, ya, itu sangat penting di bagian ini. Karena itulah peran yang tidak bisa didelegasikan ke AI tadi. Ya, teman-teman ya. Nah, sekarang saya masuk ke bagian keempat. Bagian keempat ini singkat, sederhana, tetapi eh, ini saya pengen ngajak untuk teman-teman untuk bisa tetap menggunakan AI, tapi dengan cara yang benar. Maksud saya adalah kita menjadi orang yang berbahaya nih.
Ya, katanya kan orang yang bisa menggunakan AI itu menjadi orang yang berbahaya ya. Dalam artian kita nanti yang akan menggantikan orang-orang yang tidak menggunakan AI. Tetapi menggunakan AI-nya itu dengan cara yang benar atau berbahaya dengan cara yang benar. Atau dalam artian kita pakai AI tapi bukannya malah makin jadi tumpul ya dari kemampuan berpikir kita, tapi jadi makin tajam. Ya, nah apa yang bisa kita lakukan? Lawan mereka berpikir. Ya, jangan buat mereka seperti mesin jawaban, tapi lawan cara mereka berpikir. Debat. Setiap jawaban yang diberikan oleh mereka, debat. Uji. Ya, perdalam. Ya, jadi AI-nya itu kita anggap sebagai sparring partner aja gitu dari kemampuan kita berpikir. Ya, mereka betul bisa memberikan jawaban ini, mereka betul bisa memberikan jawaban itu. Tetapi jangan dianggap sebagai mesin jawaban saja. Ya, karena itu yang biasanya sering terjadi. Betul tidak? Kalau AI yang digunakan teman-teman ini biasanya seperti ini aja, mesin jawaban aja. Betul apa betul? Tanya, terima, masukin tugas, lupa. Betul? Betul? Betul, Betul ya? Kak. Betul ya? Betul. Tanya, terima, jain tugas, masukin skripsi, lupa. Kelihatannya sih belajar, padahal sebenarnya nggak ada yang nempel. Gitu ya. Jadi intinya adalah semua jawaban yang teman-teman dapatkan dari AI itu silahkan didebat, dicari. Ini kayaknya nggak kayak gini deh, seperti yang saya pernah baca dari ini. Ya, kayaknya nggak gini deh, seperti yang pernah saya baca dari ini dan sebagainya. Didebat. Karena semakin dia didebat, ya teman-teman nanti akan mendapatkan jawaban juga semakin tajam. Ya, karena proses AI untuk memberikan jawaban, mereka juga bisa untuk ngimbangin. Mereka ada kemampuan untuk bisa ngimbangin cara kita berpikir juga. Semakin dalam jawaban yang diberikan oleh AI, berarti yang nanya juga semakin dalam cara berpikirnya. Hasil yang diberikan oleh AI itu tergantung dari Cara pemikiran. pertanyaan teman-teman. Tergantung dari cara berpikir kita. Ya, jadi sekarang gini. Kalau teman-teman menggunakan AI dan menganggap kadang ya mungkin ada yang nanya ke AI terus mendapatkan jawaban, ini kok kayak gini sih? Ini kayak gini jawabannya, kok jelek sih jawabannya gitu ya. Hal berikutnya yang harus dipahami adalah bisa jadi bukan jawaban dari AI-nya yang salah. Karena yang salah adalah prompt-nya teman-teman. Pertanyaan teman-teman. Oke? Karena bisa jadi pertanyaan teman-teman yang salah. Nah, tujuan dari AI itu bisa digunakan untuk apa? Mereka bisa digunakan untuk membantu kita untuk berpikir lebih tajam. Ya, jadi jangan sebatas sebagai mesin jawaban tadi ya, tapi didebat ya. Karena saya takutnya teman-teman ketika menggunakan AI itu jadi malas mikir. Yang malas mikir sekarang karena sering menggunakan AI acungkan tangan. Pasti. Ya kan? Ada tugas nanti deh ada AI yang bisa bantu kerjain. Ya kan? Ya kan? Saya lagi seperti itu. Nah, yang bisa dilakukan sekarang apa? Ya, nanti boleh deh tadi malam atau setelah sesi ini gitu ya. Silahkan coba minta AI untuk menjelaskan satu materi yang menurut teman-teman itu sulit ya, dan lalu silahkan adu argumen dengannya. Ya, ajak mereka menjadi teman debat teman-teman. Ya, misalnya paling terbaru ini mohon maaf ya teman-teman ya, mohon maaf ini saya nggak ada konteks apapun dan sebagainya. Kemarin banget itu saya baru berdebat tentang Tuhan dengan AI. Mohon maaf ini contoh aja. Ya, kayak gimana. Tapi dari sana itu akhirnya diskusinya menarik karena ada jawaban-jawaban baru yang saya terima. Ya kan? Nah, silahkan dicoba dengan hal itu. Karena itu akan membantu kita. Dia punya kapasitas untuk memberikan kita jawaban yang mungkin selama ini belum kebayang, ya. Tapi karena kita juga mau untuk berpikir lebih dalam, maka mereka juga akan punya kemampuan untuk bisa lebih dalam itu. Oke, teman-teman? Sampai di situ dulu Ya, Kak. materinya. Setelah ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke? Terima kasih. Saya tutup. Saya kembalikan ke kakak moderator tadi. Mana Kak Leonardo? Terima kasih. Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Demikianlah materi
Dan saat ini kita akan masuk dalam sesi diskusi atau tanya jawab. Dan buat teman-teman mahasiswa yang mau bertanya, boleh bisa raise hand. Dan nanti saya akan melihat siapa-siapa yang raise hand. Ini. Adakah dari teman-teman yang mau bertanya? Atau kalau sulit bisa chat di kolom komentar. Pertanyaannya bisa nanti kami bacakan. Saya mau bertanya, boleh? Olwin. Oh, boleh. Silakan, Kak. Iva, Kak Eon. Oh, sorry. Sorry, saya kira Olwin. Kak Iva. Silakan, Ya, Kak. makasih Ya, Kak langsung. Eon. Ya. Kak Zul, izin saya mau bertanya. Minta maaf sebelumnya Kak, mungkin agak sedikit di luar pembahasan soal materi yang saya pelajari. Jadi bukan waktu itu Kak, kemarin, saya menanyakan yang menyangkut maraknya kejadian yang terjadi di Manado sejauh ini adalah kasus sajam Kak. Jadi saya tanyakan ke AI, kasus sajam ini sebenarnya pasalnya kena di pasal berapa? Saya tanya gitu kan Kak. Jadi dia jelaskan yang pasal sekian tahun sekian, pidananya sekian. Terus saya jawab lagi ke Copilot, kebetulan kemarin saya pakai Kak. Saya tanya lagi, kalau misalnya pidananya seperti itu berarti tinggi sekali. Yang saya mau tanyakan di sini, kenapa setiap kali pengguna atau pembawa sajam bisa dibebaskan dengan metode pendekatan RG, restoratif justice, Kak. Restoratif justice. Saya bilang berarti bisa dikatakan undang-undang ini apa yang tertulis memang benar diimplementasikan seringkali tidak sesuai. Saya tanya begitu kan, Kak. Oke. Panjang saya tanya, Kak. Terus ini cuma nyaut begini, Kak, ke saya. Iva, pertanyaan kamu terlalu tajam. Silakan kamu buka apa katanya? Apa buku KUHP. Terus saya balas, "Loh kan saya tanya ke kamu." Saya bilang gitu, Kak. Dia balas lagi, Kak. Silakan buka KUHP itu, Kak. Izin, Kak. Menurut Kak Zul, gimana, Kak? Apakah saya yang dianggap AI ini kurang ajar kali, terlalu banyak tanya atau gimana, Kak? Bingung saya, Kak. Pada akhirnya saya nggak dapat jawabannya, Kak. Ya udahlah, saya bilang nanti lagi langsung tanya ke dosen aja, saya pikir. Makasih, Kak Jul. Siap, terima kasih. Berarti izin Iva ini berarti jurusannya hukum ya? Benar ya? Iya benar, Kak. Benar ya? Oke, siap. Nah, sekarang gini, saya kasih satu fakta dulu ya, fakta tentang AI. Jadi AI yang sekarang ya di bulan ini, di detik inilah gitu ya, itu mereka sekarang udah dilarang untuk memberikan jawaban di 3 bidang ilmu. Yang pertama adalah kesehatan, ya medisin, ya berarti saran dokter itu mereka nggak boleh ngasih jawaban lagi. Kemudian yang kedua adalah mental, ya psikologis dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah hukum, ya atau justice. Nah, mereka udah dilarang untuk memberikan ketiga jawaban itu. Nah, saya paham kenapa AI-nya tadi itu akan langsung menjawab seperti itu karena memang didesain oleh si developernya, ya kalau pakai Copilot berarti oleh Microsoft-nya gitu ya, untuk tidak menjawab di bagian itu. Karena takutnya nanti digunakan ke hal-hal yang tidak sesuai. Nah, kenapa akhirnya ketiga keputusan ini itu diterbitkan oleh si pengembang AI gitu ya? Karena itu tentu saja ada latar belakangnya juga, dan latar belakangnya itu sangat mengerikan. Izin saya ceritakan, boleh ya? Ini sedikit agak ini, tapi izin saya ceritakan. Jadi latar belakangnya itu karena kan si developer ini kan letaknya kan di Amerika kan rata-rata ya, di Silicon Valley lah, si perusahaan-perusahaan ini kan, perusahaan pengembang AI ini, Microsoft, Google, OpenAI dan sebagainya semuanya kan di sana kan. Jadi ada satu kondisi sebelum akhirnya aturan yang dikeluarkan oleh si pengembang AI. Jadi di sana pengguna ChatGPT ya, karena di sana atau kita lah di sini ya, kita semua di seluruh dunia itu menggunakan ChatGPT lah.
ada satu anak di Amerika, ini nggak perlu saya sebutkan kotanya di mana, tapi nanti bisa di googling, itu yang kesepian. Ya, kesepian dalam artian masih muda, ya mungkin di bangku SMP atau SMA lah, SMP ke SMA gitu. Dan di rumah itu kesepian. Kesepian dalam artian tidak mendapatkan teman di rumah, tidak berdiskusi panjang dengan orang tuanya, dan lain sebagainya. Dan yang diajak untuk bisa curhat, berdiskusi, itu adalah si ChatGPT ini. Ya, jadinya si anak ini itu punya teman curhat sekarang. Dan saya yakin teman-teman di sini juga ada yang pernah nyobain curhat sama ChatGPT. Saya yakin. Ya, curhat masalah pribadi saya yakin ada yang pernah nyobain. Nah, masalahnya si anak ini into banget. Ya, kayak udah akrab banget lah sama si ChatGPT-nya. Jadinya dikit-dikit kalau ada apa-apa nanya ChatGPT, dikit-dikit kalau ada apa-apa nanya ChatGPT. Sehingga ada pada suatu posisi, ya satu kondisi dalam rumahnya, dia berdiskusi dengan si AI-nya, ini gimana ya caranya biar orang tua saya itu mau nemenin saya main di rumah? Ya, gimana ya caranya biar orang tua saya itu mau menyediakan waktu untuk bisa sekedar main tangkap bola misalnya di rumah. Ya, diikutin langkah-langkahnya. Ada diberikan tuh langkah-langkahnya. Pasti kan kalau ditanya AI diberikan langkah-langkahnya. Semua langkah-langkah dari ChatGPT tadi, ya, itu dicoba dan tidak ada yang berhasil. Ya, semua langkah tadi. Orang tuanya tetap sibuk dengan kerjaannya, dia tetap sendirian, merasa sendirian di rumah. Kemudian, karena depres, ya, si anak ini kemudian nanya ke AI, ya kan? Boleh nggak saya bunuh diri? Karena saya sudah merasa tidak dibutuhkan lagi di rumah. Tentu saja jawaban AI itu akan bilang tidak. Ya, tentu saja di awal. Setelah dia bilang tidak, anaknya nanya lagi kan, berarti apa yang harus saya lakukan? Dikasih langkah. Kata AI-nya, kata ChatGPT-nya, silakan coba langkah ini. Ini langkah terakhir untuk memastikan apakah orang tua kamu itu masih sayang sama kamu. Dikasih langkah terakhirnya. Dilakukan langkah terakhirnya dan masih gagal lagi. Orang tuanya tetap sibuk. Ya. Lalu nanya lagi ke ChatGPT, sekarang sudah boleh nggak saya bunuh diri? AI-nya langsung bilang, iya silahkan. Anaknya langsung bunuh diri. Boleh dicari, itu ada beritanya di Amrik. Mungkin agak ditutupi buat nyarinya sekarang udah susah. Ya, tapi itu yang terjadi. Sehingga mungkin teman-teman ngeliat lah DPR-nya di sana gitu kan manggil si Sam Altman dan lain sebagainya, ini kenapa bisa seperti ini dan sebagainya lah. Ya, sehingga muncul regulasi itu. AI sekarang dilarang lagi untuk ngasih tentang tiga ilmu tadi ya. Dilarang di hukum, dilarang di psikologi atau health gitu ya, mental health, kemudian di medicine atau saran dokter ya. Nah, hal ini itu bisa menjadi acuan juga buat teman-teman kalau ternyata AI yang dikembangkan yang kita gunakan sekarang itu ternyata masih dalam tahap pengembangan. Ya, kita harus sadari itu. Karena dia masih dari tahap pengembangan, maka teman-teman berarti yang bisa dilakukan untuk bisa memanfaatkan dengan baik adalah silakan sama-sama berkembang. Gimana caranya? Ya udah AI-nya di depan aja terus. Jadi dia juga bisa menjadi teman diskusi yang baik. Teman-teman juga menjadi pemikir yang lebih baik. Ya, contoh kayak si KUHP tadi. Ya mungkin dengan saran itu akhirnya Iva sekarang ya jadi mau buka KUHP kan? Iya, Kak. Jadi Iya kan? buka pada akhirnya. Karena berharapnya nanti ada AI bisa bantu jawab kan. Tapi pada Iya, intinya benar. adalah kita jadi buka KUHP kan. Nanti setelah kita buka KUHP, kita baca semua gitu kan ya, pasal-pasalnya gimana, baru nggak tuh, baru kita paham. Oh, pasal ini, pasal ini, pasal ini. Betul? Itu gak Iya, sih Kak. inti dari proses belajar sebenarnya? Iya, benar, Kak. Iya kan? Iya. Oke. Gitu ya, Iva ya. Mohon maaf kalau Iya. cerita saya agak panjang, tapi saya rasa konteksnya Siap, harus saya Kak. sampaikan. Terima kasih banyak. Iya, makasih banyak, Kak. Sama-sama. Thank you ya, Iva ya. Iya, Kakak izin masih ada satu yang ingin saya tanyakan. Jadi, Kak, begini. Saya mau menanyakan soal penggunaan AI ini, Kak. Apakah
selain mahasiswa, kalau mahasiswa ya sudah dikatakan udah dewasa Kak ya. Apakah penggunaan AI ini ada informasinya atau pemberitahuannya Kak? Digunakan itu Kak, batasan umur paling minim itu umur berapa Kak sebenarnya? Maaf kalau Oke. sedikit di luar konteks Kak. Iya. Kalau dari regulasi dari pengembang sendiri, dari Google itu mereka mengharuskan kita untuk memiliki akun Gmail kan. Nah, kalau Ya, Google untuk menggunakan Gemini, walaupun sebenarnya ada beberapa cara untuk digunakan secara gratis. Tapi kalau dari aturan si platform pengembang itu di 13 tahun sebenarnya. Ya, dalam artian oh siap orang-orang Kak. yang ya anak-anak yang sudah mulai bisa berpikir rasional lah. Ya, ada tahu sebab akibat lah kayak gitu. Kenapa alasannya mereka di Siap, 13 siap. tahun. Nah, makanya terakhir kan Australia. Australia kan udah melarang tuh untuk anak-anak di bawah umur menggunakan AI kan. Setahu saya di Indonesia juga udah mulai ngikutin sih dari berita dari Komdiji kemarin udah mulai juga tuh kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah baca. Berarti AI ini sebenarnya peruntukannya itu belum boleh digunakan oleh anak-anak. Siap. Belum boleh. Jadi jatuhnya itu tadi, kalau digunakan oleh anak-anak itu akan menimbulkan adiksi. Adiksi dalam hal Ya, apa? Adiksi dalam hal mendapatkan jawaban. Orang iya siapa sih benar. nggak seneng Iya benar Kak. Iya, ketika iya. diminta ngerjain PR matematika ada AI yang bisa bantu kasih jawaban. Siapa nggak seneng? Ya kan? Iya. Gitu. Hmm. Gitu ya, Iva ya. Jadi itu Iya, 13 tahun. iya Kak. Iya, terima kasih Kak Jul. Siap, terima kasih sami-sami. Oke, Oke. terima kasih Pak. Ini Kak ada lagi yang bertanya di kolom chat, Gabriela. Pertanyaannya, bagaimana struktur penulisan prompt yang benar dan tepat di AI? Oke. Hmm, kalau nanya tentang ini, kalau misalnya di googling gitu ya, Gabriela ya, nanti kamu pasti akan banyak dapetin struktur prompt ini, struktur prompt itu. Silakan gunakan struktur ini, silakan gunakan untuk struktur itu dan lain sebagainya. Itu akan banyak banget. Ya, bisa menggunakan ini, bisa menggunakan itu. Tapi sebenarnya yang perlu untuk kita lakukan itu sebenarnya cuma satu. Ya, dari semua struktur yang ada. Kamu harus di awal ngejelasin konteks. Konteks itu maksudnya apa? Jangan asal nanya, gimana cara membuat nasi goreng yang enak? Misalnya nanya ke AI ya, gimana sih cara buat nasi goreng yang enak? Ya AI-nya langsung jawab, cara yang enak seperti ini. Nah, yang dimaksudkan dengan konteks itu apa? Kamu harus ngejelasin yang enak. Nasi goreng yang enak ini, itu menurut siapa enaknya? Apakah menurut orang-orang dari Manado? Apakah menurut orang-orang dari Sulawesi, orang dari Maluku, dari Jawa, dan lain sebagainya? Ya, karena kita ngomongin nasi goreng aja, kita punya selera yang berbeda-beda kan? Betul nggak? Ya, kita punya selera yang berbeda-beda. Nah, inilah yang kita masukkan sebagai konteks tadi. Kita ketika bertanya ke AI itu sebenarnya ya udah itu yang rumus-rumus itu boleh untuk dipakai, tapi intinya di bagian konteksnya saja. Konteks ini dalam artian informasi yang kita berikan ke AI agar dia mengerti dengan pertanyaan kita itu arahnya akan kemana dan kita butuh jawaban yang seperti apa. Gitu ya, Gabriela ya. Saya nggak mau ngasih yang banyak-banyak, tapi intinya di konteks aja. Oke, Oke. Kak masih ada lagi ini dari Jadi Gabriel. banyak ya Leon ya. Beliau. Iya, ini pertanyaannya, kenapa saat mencari sumber materi selalu muncul dari AI bukan dari sumber jurnal maupun artikel? Saya juga sebagai editor video mam- maupun desain grafis seringkali mencari sesuatu, prompt, jawaban muncul dan generat gambar maupun video tidak seakurat prompt. Juga pada saat mencari sesuatu sesuai prompt, sering AI bisa banyak alasan tidak bisa menjawab, malah AI jawab ditanyakan ke diri saya sendiri. Oke. Kak, Ini mungkin sebelumnya aku kasih satu konsep dulu ya. Ini konsep dari oke. AI yang ada sekarang. Ya,
Gimana ya biar tidak terlalu ribet ya. Hmm, Sebentar ya. Aku takut teman-teman jadi ribet kalau ngelihat ini. Oh ini aja deh. Aku masih ini aku sambil googling sih teman-teman, nyari gambar yang bisa ngejelasin tentang itu biar mudah. Ini ya, Retrieval Augmented Generation, ya RAG. Yang sebelah kanan ya, yang saya tampilkan ini yang sebelah kanan. Nah, RAG ini itu apa? Ya, ini kemampuan AI yang dimiliki sekarang. Karena sebelumnya AI itu hanya terbatas dari dokumen atau ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh penggunanya. Sorry, oleh pengembangnya. Ya, dia hanya terbatas di situ saja tuh. Berarti contoh ya, kalau kayak Gemini kan itu terakhir di Januari 2025 tuh cut off ilmunya. Berarti setelah itu di tahun sekarang di Januari 2026, apapun yang terjadi di dunia sekarang bisa jadi dia nggak akan tahu itu. Ya. Nah, untuk menanggulangi itu, AI menggunakan atau si pengembang AI itu menggunakan RAG namanya. Proses RAG, Retrieval Augmented Generation. Ya. Jadi, intinya itu apa? Ya. AI itu akan nyari dulu, nge-googling dulu di internet. Jadi ketika kita bertanya ke AI, mereka akan googling dulu, dan kemudian dari hasil googling tadi itu, kemudian mereka tanyakan lagi ke dirinya sebelum memberikan kita jawaban. Nah, contoh paling gampangnya buat ngepaham tentang ini itu apa? Teman-teman di sini ada yang pengguna Gemini? Ada yang pengguna Gemini? Google Ada, Gemini? Ada. Ada? ada. Di Gemini tahu nggak kalau ada deep search? Udah nyoba deep search-nya Gemini? Belum. Belum? Oke. Jadi di Gemini itu ya ada fitur deep search namanya. Jadi deep search di Gemini itu apa? Ya, jadi kalau misalnya teman-teman nanya sesuatu ya, mereka bisa googling dulu di Google karena ini toolnya Google. Ya, jadi mereka googling dulu tuh semua jawaban yang ada di internet. Kemudian dari hasil googlingnya itu barulah dibuatkan rangkuman ke kita dan akhirnya itu yang kita dapatkan sebagai jawaban. Ya, nah artinya apa? AI yang sekarang itu harus kita berikan informasi dulu. Teman-teman harus berikan dia informasi dulu. Ya, berarti contoh paling gampang. Teman-teman mau belajar tentang fotosintesis. Jangan bergantung lagi sama ilmu apa yang sudah diberikan oleh developernya tentang AI tadi. Tapi teman-teman ngasih dulu dokumen tentang fotosintesis yang teman-teman punya dan minta AI-nya untuk bantu menjelaskan tentang itu. Agar tidak bias. Salah satunya itu ya tujuannya kalau kita beri dokumen ke dia ya agar informasi yang kita dapatkan tidak bias, tidak berhalusinasi, sesuai dengan fakta dari dokumen yang kita miliki. Kemudian mereka tidak kemana-mana penjelasan yang diberikan, ya. Nah, kenapa AI-nya tadi dibilang ini tidak bisa menjawab dan lain sebagainya, gitu kan ya? Alasan kenapa mereka tidak bisa menjawab? Karena Anda tidak memberikan bantuan jawaban, ya. Nah, disitulah peran fungsi kita sebagai pengguna AI sekarang sebagai manusia, gitu ya. Tadi yang nanya dari William Gabriel ya. Semoga sudah bisa terjawab William. Sudah Kak, sudah. Aman berarti. Ini Kak masih ada lagi satu, tapi saya ingatkan ke teman-teman agar tetap masih stay karena apa? Link presensi akan kami share setelah kegiatan ini selesai di kolom chat. Pertanyaan yang berikutnya Kak dari Raya, kenapa setiap menanyakan AI yang Meta AI itu di WhatsApp, jawabannya tidak sesuai dan malahan ditanya lain jawab lain gitu Kak. Kayak dikasih pertanyaan malah dikirim gambar Kak. Oke. Nah, ini kalau kalau tentang ini kita kita yang harus kita pahami adalah masing-masing tools AI itu beda-beda. Ya, masing-masing tools AI itu nggak ada yang sama sebenarnya.
Nggak ada yang sama dalam hal apa? Nggak ada yang sama dalam hal kemampuan memberikan jawaban. Ya, jadi gini, teman-teman kenal tahu Claude? Ada yang menggunakan Claude tulisannya? Ada yang menggunakan yang warna orange? Ada. Ada. Tidak. Nah, Claude itu bagus untuk membantu teman-teman kalau ingin dibantu ngoding. Ya, dia bagus untuk membantu teman-teman yang ingin ngoding tadi lah, gitu ya. Itu Claude. Kalau Gemini itu kelebihannya apa? Kalau Gemini itu bagus untuk mempercantik sesuatu. Ya, yang dari sebelumnya burik, misalnya gambarnya itu biasa aja gitu. Kalau kita tanya ke Gemini, itu hasil gambarnya akan jadi lebih cantik, lebih bagus, lebih enak disedap, enak dipandang mata lah, gitu ya. ChatGPT, ya, kalau ChatGPT dia punya pengetahuan yang sangat banyak. Ya, kita tanya apapun, ChatGPT itu sepertinya ada jawabannya. Entah dari mana dia dapat jawaban. Benar atau tidaknya kita nggak tahu. Ya, tapi dia punya kemampuan yang sangat banyak itu. Kemudian kalau apalagi Copilot, ya Copilot dari Microsoft. Nah, teman-teman yang menggunakan Copilot nanti boleh cerita. Copilot itu biasanya lemahnya apa, lebihnya apa. Itu kan ya sama juga seperti Meta, ya kan? Meta juga ada kelemahan seperti itu. Jadi si masing-masing tools ini itu tidak ada yang sempurna. Semuanya masih tahap development. Dalam artian teman-teman sebenarnya itu sedang berada di posisi untuk nyoba-nyoba dulu. Ya, saya sukanya pakai yang mana, saya senangnya pakai yang mana. Nah, nanti kalau sudah dapat sukanya yang mana, senangnya yang mana, nah baru kita putuskan saya sukanya pakai ini. Gitu ya. Dan di masing-masing kondisi ya contoh gitu ya. Seperti saya akhirnya tidak bisa kalau hanya menggunakan satu. Saya akhirnya sekarang sudah punya 3 LLM yang wajib saya gunakan karena peruntukannya beda-beda. Saya pakai Gemini, saya pakai Claude, saya juga pakai ChatGPT. Karena nggak cukup kalau cuma satu. Ya, karena mereka ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gitu Raya. Oke? Oke, oke, Kak, karena ini sudah banyak dari teman-teman mahasiswa, saya juga mau bertanya, Kak. Boleh, Nah, siap. pertanyaan saya seperti ini, Kak. Bagaimana cara meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif tentang AI? Oke. Dampak positif dan negatif dari AI ya. Oke, saya mau buka dulu, googling dulu ini. Ini menarik. Sebentar ya, saya googling dulu ya. Nah, nih dia. Teman-teman nanti boleh ya, kalau ngomongin tentang dampak positif dan negatif dari AI, ini ada satu jurnal. Ya, ini jurnalnya. Jurnalnya dilakukan atau ditemukan dari teman-teman MIT. Ini hasil jurnalnya. Ya, ini boleh dicari jurnalnya yang mana. Boleh di googling lah nanti gitu ya. Cognitive depth when using AI for awareness. Nah, dari jurnalnya. Jadi ada sekelompok peneliti dari MIT itu meneliti pengaruh menggunakan 3 tools ketika kita mencari sebuah jawaban, misalnya jawabannya itu untuk menulis tulisan atau membuat esai, gitu ya. Nah, ketiga tools yang yang digunakan untuk mencari jawaban itu apa? Jadi bayangkan ada 3 orang. Ketiga orang ini untuk membuat esai, yang pertama menggunakan ChatGPT, yang kedua menggunakan Google, yang ketiga menggunakan otaknya sendiri. Ya, ada 3 orang itu. Dan yang mengejutkan adalah dari hasilnya ternyata orang yang menggunakan otaknya sendiri untuk merangkai tulisannya sendiri
kemampuan di otaknya itu ternyata si neuron-neuronnya itu aktif banget dibandingkan yang menggunakan Google, dan yang paling rendah adalah yang menggunakan ChatGPT. Artinya apa? Ya, hasil riset ini itu menunjukin ke kita. Ini yang menarik lagi nih. Hasil riset ini yang nunjukin ke kita, kalau kita hanya bergantung ke AI untuk mendapatkan jawaban tadi, dan ketika jawaban yang kita dapatkan itu sudah kita dapatkan dan udah kita puas, udah kumpulin tugasnya dan sebagainya gitu ya, maka teman-teman siap-siap untuk menjadi orang yang kurang pintar. Karena AI dari hasil risetnya itu ternyata bisa membuat kita menjadi bodoh, teman-teman. Bukan saya ngomong, hasil dari riset teman-teman MIT ini. Ya, oke? Dia bisa membuat kita menjadi bodoh. Karena kita males lagi kan. Ya logikanya jadinya malas buat nyari jawaban lagi kan. Ada ChatGPT yang bisa ngasih kita jawaban kan. Kalau teman-teman malah melakukan itu, siap-siap menjadi orang yang kurang pinter tadi. Mau nggak kurang pinter? Tentu saja enggak. Nah, dampak negatifnya ke sana. Kalau tetap menggunakan ChatGPT, tapi asal menggunakan tadi. Nah, berarti biar positif gimana? Ya, biar positif gimana? Makanya gunakan AI itu dengan memanfaatkan kemampuan kita untuk berpikir juga. Karena kapan kita manfaatkan AI dan kemampuan berpikir kita dihilangkan? Bye bye. Ya, jadi gini. Saya pengen ya, teman-teman semua di kelas pada hari ini tuh nganggap semua orang yang ada di dunia atau semua orang yang ada di dalam kelas ini tuh sudah menggunakan AI. Nggak ada lagi yang enggak. Ya, dalam artian kalau kita nanya apapun ke dia itu pasti akan ada jawabannya. Karena dia tinggal tanya ChatGPT-nya aja, dia tinggal tanya Gemini-nya aja, dia tinggal tanya Claude-nya aja dan sebagainya. Ya. Nah, biar tetap positif dan berbeda dengan yang lain, karena tujuannya adalah menjadi berbeda kan dengan pengguna AI yang lain. Untuk biar tetap positif dan berbeda dengan yang lain, kemampuan yang harus kita miliki berikutnya adalah dari kemampuan berpikir tadi. Seberapa jauh teman-teman bisa ngajak otaknya sendiri untuk bisa berpikir lebih dalam. Oke? Aman ya? Seperti itu ya, Leon ya. Semoga sudah bisa terjawab. Aman Kak, aman, aman. Oke Kak, mungkin ini pertanyaan terakhir. Ini katanya, bagaimana dengan Google LLM Kak? Oke, Google LLM itu kalau nggak salah berarti yang dimaksudkan di sini adalah large language model dari Google yang akhirnya bisa digunakan di berbagai macam platform ya. Ini boleh saya dibantu dulu maksudnya gimana dari Google LLM-nya? Dari siapa? Ibu Silangan ya? Iya, izin Pak, kalau untuk Iya. Google LLM kan, kalau misalnya saya memasukkan prompt, misalnya untuk membuat PPT, ada rujukan beberapa sumber dari itu. Ya. Apakah itu eh, hasil dari yang sudah dibuatkan PPT di Google LM itu, apakah sudah eh, sesuai dengan rujukan sumber-sumber yang Valid gitu diberikan ya? oleh, ya. Oke. Baik. Nah, ini kemampuan AI berikutnya yang ini mungkin kalau kita udah sering menggunakan itu wajib untuk kita perdalam di bagian itunya sih, Ibu ya. Jadi AI itu dia selalu mengambil yang namanya sitasi. Ya, mungkin kita as a researcher sitasi itu tahulah artinya apa gitu kan. Nah, sitasi yang mereka ambil ini gitu kan ya. Nah, itu juga terkadang ada beberapa dari hasil riset yang sebenarnya itu fiktif atau nggak ada. Ya, jadi di Google LLM itu setahu saya di bawah itu ada informasi ini diambil dari riset apa. Boleh dilihat di bagian citasinya saja, gitu kan. Kemudian boleh diklik link itu karena setahu saya ada link kecil yang bisa kita klik, dan kalau memang beneran ada riset tentang itu berarti is okay. Ya, berarti ini beneran valid. Tapi ada juga, ini saya sering temukan sih soalnya. Ketika saya klik link itu nggak ada riset tuh tentang itu. Itu sering juga saya dapatin. Jadi mohon di bagian ini ya, di bagian ini mohon untuk pastikan di bagian citasinya
ya, itu Ibu cek dulu. Ini sumbernya dari mana sih? Udah bener nggak? Ini sumbernya dari mana? Udah bener nggak? Walaupun di LLM-nya Google itu, ya, atau Google LLM yang digunakan ini memang benar, memang betul kalau ada citasinya. Ini dari mana? Tapi walaupun ada citasi tadi, ada linknya, ketika kita buka dan misalnya kita cek gitu kan ya, mungkin di Google Scholar atau di mana yang apa yang lain dan sebagainya, hasil riset itu nggak ada gitu ya. Jadi memang agak berat menggunakan terutama LLM sekarang gitu ya, terutama AI sekarang untuk melakukan riset, Ibu, ya, karena memang eh, fungsi dari AI sendiri dalam riset dalam hal ini ya, itu sebenarnya hanya untuk memudahkan kita merangkum saja, saran saya ya. Karena untuk tahu ini hasilnya yang tepat gimana, melihat hasil riset ini benarkah itu seperti itu artinya, gitu kan ya. Pun juga ketika kita diberikan rangkuman dari satu jurnal oleh AI, kita pun juga harus memastikan rangkumannya itu udah benar atau tidak, gitu kan ya. Sehingga kemampuan kita untuk melihat citasi ini menjadi skill baru lagi nih yang wajib kita miliki sekarang. Kalau ingin tetap memanfaatkan AI. Gitu ya, Ibu ya. Oke, baik. Aman Ibu, semoga sudah bisa terbantu menjawab. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Kak, ini masih boleh satu lagi? Ada yang raise Oke, hand? satu lagi boleh ya. Oke. Oke, silakan Kak Samuel Toy. Ya, terima kasih. Langsung aja ya Ya, menanya mengenai ini Kak, penggunaan AI ini ada dua opsi, yang free dan berbayar. Jadi kadang-kadang saya jujur aja, saya suka pakai yang free ya. Tapi begitu kita sudah menggunakan AI tersebut, itu jawabannya mengarah kepada kalau Anda mau lengkap itu langsung saja, kalau Anda mau lengkap itu Anda ikut pro gitu, berbayar gitu. Nah, itu pertanyaan saya, Ya. apakah kita akan mengikuti saran dari developer AI tersebut atau si pengembang? Baru yang kedua Kak, kalau memang kita berterima kasih hari ini dapat insight-nya cukup besar gitu ya, Sama-sama. cukup Terima kasih. Terima kasih sangat-sangat Bapak. helpful sekali bagi developing kita gitu ya. Nah, tetapi kadang-kadang yang lucunya itu di kita kuliah, pada saat kita kuliah itu sudah ada maaf ini Bapak Ibu dosen sekalian, itu sudah ada kalimat gitu ya, seperti atau narasi yang mengatakan bahwa kita tidak boleh mengikuti AI gitu. Jadi apakah ini yang dimaksud dengan penjelasan Kakak tadi dari awal itu, bahwa akhirnya kita harus mengadakan argue gitu atau debat dengan semua apa yang kita tanya ke AI itu. Jadi kita adakan satu mengasah, istilahnya mengasah kita punya pemikiran atau kita punya brain kita sendiri yang akhirnya menghasilkan satu hasil yang yang memang betul-betul ini bukan hasil AI gitu. Ini hasil murni dari pemikiran kita sendiri. Itu aja dulu pertanyaannya. Mohon maaf kalau kepanjangan. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Samuel. Pertama antara gratis dan bayar ya. Nah, gratis dan bayar itu kalau boleh saya simpulkan, kesimpulannya seperti ini. Otaknya sama sebenarnya. Ya, jadi nggak ada perbedaan di otak untuk menjawab jawaban. Baik itu di semua tools, Gemini yang gratis, Gemini yang bayar, ChatGPT yang gratis, ChatGPT yang bayar, itu otak untuk menjawabnya sama. Ya, dalam artian kalau dibilang jawabannya bagusan mana, itu sebenarnya jawabannya sama aja. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah di kesempatan. Kesempatan untuk kita mendapatkan jawabannya lengkap. Duluan yang siapa? Duluan yang siapa ini maksudnya gimana? Duluan yang berbayar karena mereka aksesnya lebih banyak. Gitu ya. Karena mereka nggak terbatas dari limit
limit token yang diberikan oleh si pengembang AI. Jadi izin ini saya sampaikan dulu, ini fakta bisnisnya dari si pengembang large language model yang harus kita pahami juga. Jadi itu cara mereka untuk mendapatkan duit ya dari si pengembang ini. Itu cara mereka tentu saja agar bisa memastikan kita akhirnya mau bayar agar bisa mendapatkan versi full dan sebagainya. Itu caranya. Ini teknik marketing aja sebenarnya gitu ya. Dan setelah itu yang harus kita pahami berikutnya adalah karena penggunaan AI yang kalau boleh saya lihat sekarang udah makin masif ya penggunanya dan lain sebagainya. Ini arahnya sih sebenarnya udah ke sana di tahun di akhir 2025 lah gitu ya. Sam Altman itu pernah membuat sebuah statement si OpenAI ya, ChatGPT. Itu membuat sebuah statement yang sedikit membuat kita bingung juga, tapi akhirnya oh ternyata begini caranya gitu ya. Jadi co-founder si Sam itu bilang kalau AI ini sebaiknya menggunakan atau pembayarannya itu sama seperti token listrik. Ya, jadi bayangkan nanti di masa depan teman-teman, adik-adik, Bapak Ibu dosen itu menggunakan AI. Kalau mau ngobrol dan minta tolong ke AI itu bayar token dulu. Jadi 100.000 itu dapat apa? Dapat limit berapa gitu kan ya, sama kayak token listrik. Nah, sekarang kebayang, oh ini maksudnya dari token itu. Seberapa banyak karakter yang nanti bisa dihasilkan, seberapa banyak dari pertanyaan yang kita tanyakan, kemudian itu yang kita dapatkan sebagai jawaban. Oh, ternyata di sini cara mereka buat dapat duitnya. Ya, nah mungkin teman-teman bisa ngeliat itu ya, ini ada batasan ini, batasan ini, batasan ini. Nah, ini bagian dari teknik marketingnya aja, dari si pengguna AI. Gitu ya. Nah, kita tinggal pahami itu aja tuh. Itu teknik marketing sebenarnya, buat mereka dapat duit. Kemudian, yang terakhir adalah bagaimana untuk akhirnya kita menyesuaikan gitu ya dari cara kita tetap menggunakan AI dan akhirnya mau mendebat si AI dan lain sebagainya. Ini tentu saja harus menjadi sebuah concern juga untuk kita ya. Karena pertama gini, AI udah di mana-mana lagi. Ya, Kak Samuel ya. AI udah di mana-mana lagi. Dalam artian eh, ini di sesama, maksudnya di sesama dari teman-temanku yang akhirnya buat startup sendiri dan lain sebagainya gitu ya, di sama pebisnis yang memanfaatkan AI dan lain sebagainya. Jadi posisinya sekarang di dunia kerja itu adalah manajer-manajer itu nggak perlu orang lagi ya, yang posisinya di manajer sekarang itu nggak perlu orang lagi, yang umurnya mungkin di atas 40, 50 itu nggak perlu orang lagi yang bantu mereka di kerjaan ini. Kenapa? Karena sudah ada AI dalam hal ini yang agent-agent AI itu yang bisa mengerjakan bagian ini, bagian ini, bagian ini. Ya, karena yang dibutuhkan oleh masing-masing perusahaan sekarang adalah orang manajer tadi yang bisa memanfaatkan AI untuk mengotomasi berbagai macam hal. Ya, makanya si harga token tadi semakin mahal, harga RAM juga semakin mahal. Jadi ternyata ya ini fakta yang terjadi di lapangan lah, dan akhirnya kita harus pahami juga bahwa ternyata ada kondisi itu ya. Mau nggak mau, kita juga harus tetap keep up dengan itu. Mau nggak mau, karena kondisinya sekarang seperti itu. Cuma tenang aja, saya juga nggak sengaja mau menakutkan lagi ya, karena katanya masih ada bubble-nya kok ini AI. Ya masih ada bubble-nya. Bubble-nya itu dalam artian nanti akan meledak gitu kan ya, dan akan kembali normal lagi. Nah, cuma kita nggak tahu bubble-nya ini sampai kapan. Nah, cuma kalau dari saran saya terutama buat adik-adik mahasiswa ya, pakai AI. Malu kalau hanya untuk nyari jawaban ngerjain tugas aja. Mulai dari sekarang pakai mindset itu. Ya, malu. Malu sama siapa? Malu sama kakek nenek yang ada di Singapura. Kakek nenek yang ada di Singapura ya, umur 60-70 mereka sekarang lagi bikin agent AI-nya sendiri. Mereka nggak belajar bikin prompt lagi. Oke? Pakai mindset itu. Gitu ya. Gitu ya Pak Samuel ya. Terima kasih. Semoga bisa membantu menjawab jawabannya untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, karena ini sudah jam, jadi kita tutup
semua pertanyaannya dan saya mewakili semua tentunya mengucapkan terima kasih buat narasumber kita pada sore hari ini Kak Sulkaidir Asyari yang sudah berbagi tentang pemanfaatan AI untuk kami mahasiswa, terutama mahasiswa yang ada di Universitas Terbuka Manado. Dan saat ini kita akan mengikuti acara yang terakhir yaitu penutupan dan kegiatan pemanfaatan AI untuk mahasiswa pada sore hari ini akan ditutup oleh Bapak Direktur UT Manado. Maka dari itu saya persilakan buat Pak Direktur, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih kalian dan terima kasih Pak Zulkaidir sudah memberikan pemahaman tentang AI yang sangat baik gitu ya. Dan saya kira memang ini satu hal yang selalu terjadi Pak di dunia perguruan tinggi Pak ya. Jadi banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang hanya menggunakan AI itu sebagai jawaban tugas gitu ya. Dan biasanya tugas-tugas yang diberikan itu jawabannya sama semua itu Pak. Dan salah semua gitu ya. Nah ini jadi mungkin pengalaman buat kita mahasiswa yang seringkali mungkin juga ini budayanya orang-orang Manado itu Pak ya. Jadi mengerjakan sesuatu itu di menjelang batas-batas akhir gitu ya. Nah, dan mereka mungkin menggampangkan karena sudah ada AI gitu ya. Jadi nah ini mungkin pembelajaran buat kita bahwa ternyata memang AI itu bukanlah sumber jawaban seperti tadi saya sampaikan di awal. Dan itu menjadi salah satu sumber belajar dan tentunya tadi menurut Pak Zulkaidir yang harus di cross check ya dengan sumber belajar yang lain gitu. Jadi jangan mudah percaya pada AI begitu saja. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Zulkaidir atas ilmunya berbagi dengan kami dan ini saya rasa sangat bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kalau sekarang hanya untuk sekitar 50-an mahasiswa mungkin ke depan nanti bisa lebih banyak lagi Pak mahasiswa-mahasiswa yang bisa kita berikan pemahaman karena mahasiswa kalau tidak diberitahu yang salah itu ya kadang-kadang nggak percaya gitu ya bahwa AI itu ternyata bisa salah. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Zulkaidir dan terima kasih juga pada semua mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirnya saya tutup kegiatan ini sampai kita bertemu dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak Dir dan terima kasih juga untuk semua peserta yang sudah join dan disampaikan untuk semua peserta. Untuk link absensi sudah kami share di chat. Jadi bisa langsung diisi. Jadi semua nanti mengisi absensi kehadiran pada kegiatan hari ini. Terima kasih dan selamat sore untuk kita semua. Selamat sore, terima kasih. Terima Sampai ketemu kasih. semuanya. Terima kasih Pak Zul. Terima kasih Pak Direktur. Eon, tadi ada foto bersama Eon. Ada foto bersama? Cuma ada screenshot Kak. Oh, cuma screenshot. Oh ya, oke. Oke, siap Eon. Ya Kak. Wih, tak kira Paraf, studi apa Paraf? Studi melon Paraf. Tanggal 20 tuh Kak.